Do you have something to share about your career? Well, it's time to join us on Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono. Good morning Mas Dear Dear Mas Alexander Sriwiono. Jadi kalau karirnya udah bener, tapi namanya nama aja, keder aja, keseringan terima janji manis. Pakai kaos kalau gitu dibatik pula. Kenapa Mas? Tidak terima janji. Bagus. Benar bisa. Mas Alex sehat. Benar, hari ini nggak dikelapin semuanya kan kemarin kayaknya Cosmopolitan Career Club. Dia semua dikelapin. Oke, kayak sandwich ya. Iya. Club sandwich. Iya. Lagi yang club ya, Bo. Coba pikir. Banyak klub-klub yang nggak pantas di pagi hari. Baiklah, pagi hari ini kembali lagi Mas Alex sudah hadir bersama kita dan siap-siap kita akan ngobrol-ngobrol pagi ini ya Mas Alex ya. Yes. Dan seperti biasa selalu ada topik-topik menarik, of course, yang akan dibawakan oleh Mas Alex. Kita akan proaktif sekali. Iya, kita akan membahas topik-topik menarik, of course. Jadi ini suatu kesatuan, udah nggak bisa dipatahin. Nggak bisa. Jadi Mas Alex nggak ada kesempatan untuk nyela di sini ya. Untuk masuk di sini kan. Oh, tertantang. Ini kita akan ngebahas how to manage and develop your team. Ini sebenarnya dari tweet dari seorang Cosmoners yaitu Indrayani Lucia. Ini minggu lalu kan ya Mas? Minggu lalu kan? Iya. Karena gini Cosmoners, memiliki teamwork yang solid merupakan harapan dari semua leader. Aduh Tuhan. Tapi pastinya nggak gampang dong untuk kedapetin tim itu. Pasti butuh jatuh bangunnya. Menurut Ngana. Ya kan, gitu sampai akhirnya mendapatkan suasana enak. Ini gue juga belajar banyak banget ya, Bo ya. Ternyata emang untuk mendapatkan teamwork yang solid itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang lain, ada yang kayak misalnya nih salah satunya Pak Chief, Richard itu timnya juga cukup solid, juga ternyata butuh waktu lama. Sangat. Bahkan juga dibikin apa misalnya kayak outbound gitu, terus outbound, terus kemudian diajak apa tuh namanya Mas? Jalan-jalan, outing. Kurang solid apalagi gitu kan. Ternyata tidak menjamin bahwa tim akan menjadi solid. Benar, pasti banyak hal yang bisa mengurangi kualitas solid dari teamwork, mulai dari karakter dan sifat masing-masing individu dan sebagainya. Sebagai contoh nih misalnya adalah tim yang nurut tapi kurang produktif. Bener, ya nggak punya inisiatif kan. Tim yang pinter tapi ngeyel. Aduh. Nah, sebagai tim leader, apa cara yang tepat untuk memanage dan juga mendevelop Betul. tim seperti itu? Ya, Mas Alexander Sriwiono sudah siap untuk ngobrol pagi hari ini. Mas, ini pasti keinginan semua orang nih, semua tim leader nih. Cosmoners, mari kita tarik nafas dulu ya. Sama psikolognya juga tarik nafas. Iya. Kenapa? Kasian dia belum lepas. Oke. Terus saya biru loh. Bener, ungu. Gimana Mas? Psikolognya juga tarik nafas ya? Karena kalau obrolan dengan 10 leader, ini tuh bahkan jadi curhatan 12 orang seakan-akan yang hadir 10 yang curhat 12 gitu. Tiba-tiba muncul 2 bonus. 2 lagi siapa? 1 psikolog yang diajak ngobrol sudah tarik nafas. Ya kan? 1 lagi janitor yang lagi bagi-bagi minuman. Sama Pak, katanya gitu. Ya kan? Dari 10 yang hadir 12 yang ngomong. Iya. Dan ya bukan apa-apa. Misalkan ini terjadi dalam pembukaan sebuah workshop, kemudian ada leader yang bilang ini, I'm sorry to say, I have to admit this, saya leader yang gagal. Dia bilang gitu. Bahkan kalau saya bilang saya leader yang gagal, kenapa? Karena saya nggak berhasil ngegerakin kalian sampai saya panggil Mas Alex, misalkan gitu. Dalam hati saya bilang gini juga, kamu dibilang soal gagal, gue juga psikolog yang gagal. Karena kurang apa lagi psikolog? Kurang apa lagi bahwa saya di dalam bidang people development, namanya ngerekrut orang tuh juga kejadian salah loh. Ngerekrut orang. Oh banget Mas. Ya kan? Saya pikir bahwa saya bisa mengakses orang. Satu, saya pikir bahwa saya juga bisa ngedevelop orang. Ujung-ujungnya gini, tunggu ngeliatnya harus benar. Karena kalau hanya kita bicara, bukan bermaksud ngeles ya, tanggung jawab proses memanage dan mendevelop ini 50-50. 50 ada di leadernya, 50 ada di orangnya tersebut. Aku baru mau nanya, sebenarnya kuncinya nih di leadernya kah? 50-50. Ternyata 50-50 jawabannya. Karena nggak bisa as audience ya. Phone a friend boleh dong. Phone a friend boleh. Kalau in this case, kalau aku phone a friendnya Mas Alex. Sudah sama. Nah, makanya sekarang yang kita omongin adalah bukan sekedar bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh leader sendirian, tapi bagaimana dia share the responsibility, engage timnya. Karena proses mendevelop definitely juga tanggung jawabnya
sebetulnya ada di orang tersebut yang bersangkutan. So itu yang akan kita bahas. Mas, kita breakdown yuk. Tadi kan Mas Alex bilang 50-50. Kan cry nggak breakdownnya? Silakan 50-50. Sabar Breakdown and dong. dance. Lo sama staff sabar, sama tim sabar, sama partner Sama nggak temen bisa nggak sabar. Mas, tadi kan Mas Alex bilang 50-50, ya kan? Berarti kita sekarang ngomong leadernya dulu. Yes. Apa yang harus dimiliki leadernya dulu nih? Dari sisi leadernya dulu deh, gitu. Oke. Kalau mau dibikin list, pada saat harus memanage dan mendevelop tim, yang harus dilakukan pertama kali adalah ngaca. Ngacanya itu adalah gini. Aku tiap hari Mas ngaca. Gede kalau lewat sini Mas. Pakai kaca batin nggak kak? Oh iya deh. Berat ya. Kaca benggala. Benggala keluar. Apa Teddy? Apa? Oh, disuruh fokus katanya masih hari Kamis katanya. Oke. Justru Anak buah zaman sekarang lebih ini Banyak lebih galak ngomong, ya, Mas. banyak ngomong, nyebelin deh. Kunci aja loh. Oke Mas, Kita lanjut balik lagi. ke nganjuk ya. Lanjut lagi Mas. Pada saat saya ngajak untuk ngaca tuh gini, take out your company's brand, take out your job titles, what's left. Kalau kemudian kita bilang yang tersisa apa ya gitu, satu kata mengenai kita as a leader, itu yang harus dipertanyakan. Yang paling keinget diri kita, yang paling keinget orang lain mengenai kita itu apa? Pembedahannya mulai terjadi. Yang paling diingat adalah yang hal positif atau negatif. Oke. Bawelnya kah atau detailnya kah? Itu batasnya tipis loh. Yeah. Menurut versi kita detail, menurut versi orang lain bawel. Bawel. Ya. Let's say kita sudah kemudian dapat dengan satu kata yang kita bilang positif nih. Ngacanya kita untuk bisa ngedevelop orang kan harus konsistensi kita ngedevelop diri kita. Jadi satu kata mengenai kita tersebut, what I am-nya apakah kita lakukan, what I do, and what I cause. Kenapa? Karena orang butuh respect, butuh ngelihat orang tuh dengan respect pada saat kita didevelop oleh dia. Nggak akan bisa ngedevelop tim kalau kitanya nggak direspect sama mereka. Dan di respect udah zamannya lagi nggak mengenai posisi, nggak mengenai umur, nggak mengenai the companies-nya itu apa, udah nggak zaman lagi. Sehingga sekali lagi menurut saya, tanya dulu pada saat ngedevelop orang, kita udah ngedevelop diri sendiri belum? Gitu. That's the first question untuk para leader. Oke, itu dulu pertama ya. Ya. Kita akan kembali lagi Cosmoners. Kita yakin banget di sini bahwa Anda pasti punya banyak pemikiran Pertanyaan yang sama, juga. pertanyaan gitu ya, rasa yang sama dengan kita di sini. Tarikan Silakan nafas yang tarikan nafas yang sama. Bahkan begitu tadi baru masuk mobil, dengar kita membahas ini langsung, waduh, ada yang kayak gitu ya. Silakan langsung sampaikan di @cosmopolitan FM. Sebelum kita tanya Mas Alex nih, tadi kan dari sisi leader kita udah tahu ya apa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan tim yang membentuk tim yang solid, solid teamwork gitu kan. Ternyata it takes two to tango. Yes. Kalau kita berpikir biasanya oh ini emang kuncinya di leadernya, mulai dari merekrut orangnya semuanya. Tapi ternyata emang ada juga dari part Dari si timnya kita. iya. Kita panggil Nganjuk ya. Komentar yang Nganjuk gimana? Nganjuk. Nganjuk, sini sebentar. Kenapa mukanya Kasih gitu? pertanyaan Kayak dulu. nggak suka. Mas Alex belum tahu soalnya. Oke. Duduk. Iya. Nganjuk. Untuk Teddy, kalau tadi Mas Alex sudah mengutarakan apa yang dibutuhkan bagi seorang leader untuk bisa mendapatkan teamwork yang solid, karena ternyata dibutuhkan dari dua pihak. Kalau menurut Teddy, dari segi tim, dari sisi tim, apa yang dibutuhkan untuk dari pihak tim untuk bisa membentuk sebuah tim yang solid? Yang diharapin dari Teddy kepada atasannya. Ya, tolong dijawab. Atasan kayak gimana sih? Silakan Teddy. Terima kasih atas Terusin nggak bisa kan? Oke. Iya. Oke, so this is the Oke. first time for me. Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Ada Mas Alex. Gitu Mas. Oh, Dia kalau ditanya sekarang akan pasti jawabnya gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab dalam bahasa Indonesia. Menurut saya, yang dibutuhkan dari sebuah tim, dari seorang leadernya adalah biasa loh. Gue takjub loh. kita juga waktu itu. Makanya bisa takut nanya, jam berapa sih sekarang? Terima kasih buat pertanyaannya. Terus langsung mulut tajam gue keluar dong. Lebih milih anak buah yang ngomongnya proper tapi kosong, atau ngomongnya berantakan nggak pakai terima kasih tapi tapi konten. ada isinya konten.
Kalau tadi kan dua-duanya ya, proper, kontennya juga keren, bikin skripnya bagus. Jadi Mas Alex, kalau dari sisi timnya apa nih? Kalau boleh, yes, oke, saya jawab dulu. Kalau dari timnya juga sadar diri sih sebetulnya. Kebanyakan tim adalah sumpah banyak nuntutnya. Iya. Tanpa bermaksud apa-apa, for the last 5 years saya banyak menjadi teman diskusi teman-teman MT, BDP, MDP dan lain-lain. Itu kalau kita bilang management trainee yang kemudian mereka fast track dan seterusnya. Yang paling saya juga ajak mereka, kalau leadernya harus berkaca, mereka juga harus berkaca. My point is, seringkali mereka bilang gini, we are smart. Saya bilang good, that's why this company hire you. The next step is prove it. Karena kalau smart saja nggak dibuktikan dengan sampai ada added values-nya, nggak bisa. Buat apa? Gitu. Yang kedua adalah gini, karena ini bukan cerdas cermat aja juga butuh bertiga. Saya bilang, ini bukan pertandingan solo seperti Panjat Pinang. Saya bilang, nggak, untuk membuat bahwa smartnya Anda bisa terdeliver, pasti Anda juga butuh orang. Why Panjat Pinang? Karena itu adalah cita-cita saya semasa kecil yang nggak pernah kesampaian. Karena setiap kali mau panjat pinang pasti ditaruhnya paling bawah buat sebagai pondasi. Lanjut lagi Mas. Pondasi dengan kata Ipon. Ipondasi. Jadi buat saya gini, profit, tapi nggak bisa bawa kerja sendiri. Dan tantangannya adalah karena ego Anda dan kemudaan Anda, dan Anda harus dealing sama orang-orang yang umurnya lebih, terlepas dari lebih dewasa atau tidak, but you have to be able to handle that. Saya bilang gitu. Ini kan sisi dari timnya. Yes. Sekarang kita balik lagi ke leadernya. Siap. Ya Mas ya. Siap. Dasarnya dulu apa sih yang harus dimiliki sama seorang leader ini untuk bisa membentuk satu tim yang solid? Karena ini penting kan, pondasinya ini dari leadernya. Yes. Buat saya strateginya seperti apa, harus dilakukan lewat mapping yang benar. Mapping itu adalah seperti ini. Ada 10 orang, oke. 10 orang ini tindakannya bisa beda-beda nih dari leadernya. Sehingga kemudian kalau kita bicara tindakan apa untuk A, tindakan apa untuk B, atau kemudian kalau jumlah timnya lebih banyak lagi. Jadi kita memahami karakter dari masing-masing anak buah kita ya. Kayak punya anak ya Mas. Seperti apa? Nggak bisa disamain. Sehingga kemudian strateginya kalau kemudian jumlah timnya 50 ke 100, kita mulai kemudian lebih grouping mengenai kelompok-kelompok ini. Kelompok ini harusnya diapain, kelompok ini harus diapain. Grouping yang paling gampang yang pertama adalah paling mendasar maksud saya. Pahami antara tingkat capability, tingkat kemampuan dan tingkat kematangan. Itu mampus abis kritikalnya. Sekali lagi, tingkat kemampuan dengan tingkat kematangan. Oke, bayangin. Ada orang yang udah mampu banget nih, jadi dari sisi kemampuan dia udah punya untuk bisa menjalankan satu tugas. Makanya kita rekrut dia. Tapi tingkat kematangannya masih nanggung. Egonya masih gede, atau kemudian lebih sok tahu, atau kemudian lebih nggak pedulian. Kita kelompokkan jadi satu kelompok dulu nih. Dia mampu tapi nggak mateng. Kelompok yang kedua adalah itu bukan dilihat dari usia juga ya Mas? Bukan dilihat dari usia. Bagaimana dia mulai dari berinteraksi, egonya dia kendalikan dan seterusnya. Kelompok yang kedua adalah matang nih, very nice. Terima kasih untuk pertanyaannya, gitu ya. Nggak kok, dirimu keren Ted, gitu. Njuk Mas, njuk. Dia njuk, you are cool dude. Kelompok yang kedua adalah dia matang. Sangat proper dan seterusnya. Tapi capability-nya, tingkat kemampuannya masih kurang, gitu kan? Nggak bisa apa-apa. Masih nggak bisa apa-apa, tuh masih nanggung banget deh, gitu. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga ini yang gue nggak ngerti, pada waktu kita hire dia mungkin kita lagi kesetanan atau lagi kolaps atau apa, udah nggak mampu, nggak mateng pula. Aduh Tuhan. Ya kan, ini buat saya adalah salah orang nih, asli salah masukin orang nih, gitu. Yang keempat tentunya dia udah mateng dan mampu pula. Treatmentnya kan beda. Kalau buat yang mateng, orangnya enak sekali, dewasa, bisa diajak diskusi, open mind, positive thinking. Capability-nya kurang. As simple as a leader yang harus kita lakukan, mengcoach dia. Karena kemudian yang kita latih adalah kemampuan dia untuk bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Kemampuan nulis dia, kemampuan membatik dia, kemampuan dia buat proposal. Yang kita latih adalah technical skill-nya, kompetensinya.
Aman dong. Kenapa? Karena dia udah matang, dia bisa nerima kritik, nerima feedback, terbuka dan seterusnya. Tapi satunya lagi, ini yang kita bilang pinter tapi ngeyel, pinter tapi egonya tinggi dan seterusnya. Dablek aja. Dablek, nggak pedulian. Padahal dia mampu mengerjakannya. Tapi kok kualitasnya nggak segitu-gitunya ya? Mampu. Sabar man. Sabar man. Oke. Ini nggak bisa lewat coaching. Kenapa? Karena kalau coaching kan untuk meningkatkan kemampuannya dia. Aja. Ini lewat konseling. Kita bilang gini, lu duduk ya, duduk sama-sama ya. Gila. Gue pernah lihat bahwa lu mampu mengerjakannya. Sebelumnya kerjaan lu keren banget yang ini. Tapi kenapa sekarang nggak terdeliver dengan baik? Is there any issue? Any problem? Ada yang bisa saya bantu? Atau kemudian kita bilang gini, lu pinter loh, tapi cara lu ngasih tahu ke teman-teman lu yang lain bikin mereka nggak mau ngebantu lo. Ada yang bisa saya bantu nggak supaya kolaborasi lu lebih keren? Kenapa? Karena lu pinter, ide lu keren, tapi nggak ada yang mau ngikutin. Mulut lu tajem gitu. Itu yang kita bilang bahwa harus lewat konseling. Kalau yang soal salah rekrut, saya kembalikan ke leadernya deh, ke HR-nya deh, gitu kan. Kenapa? Karena udah sekarang ada di tempat Anda dan kita lihat bahwa kemampuannya kurang atau bahkan nggak ada kematangannya, itu kita nggak bicarakan di sini. Hati-hati buat yang mampu dan mateng, bukan berarti aman nih. Kalau kemudian kita nggak mendevelop dia lebih jauh lagi, nggak stretch kemampuannya dia akan boring di tempatnya. Keluar. Iya. Jadi segini aja nih, kayak gak ada tantangan. So trik yang pertama, bedakan atau analisa tingkat kemampuan dan tingkat kematangan. Itu dulu ya. Itu basicnya. Sebagai leader, ya. Kita balik lagi abis ini Cosmoners ya. Setelah ini kalau ada nggak kakak? Of course. Gantian, gue yang jawab. Kita akan balik lagi at Cosmopolitan FM yang kita bacakan setelah ini ya. Your personal station. Balik lagi sama Mas Alex. Yuk, Mas Alex. Tadi Mas Alex juga ikut bersenandung loh mendengarkan lagu tadi. Sampai antara Mas Alex pas dengerin lagu Love Will Lead You Back, ini seperti Maya bilang gini, ini lagunya kenangan banget. Kalau Mas Alex bilang gini, ini lagu buat orang yang susah move on. Tiba-tiba Mas Alex nyanyi Love Will Lead You Back. Terus begitu beralih ke memang aku bukan pujangga, nyanyi juga Mas Alex. Maya nih Mas ya. LTM, lagu tutup muka. Kalau udah keterlaluan, lagu tutup wajan. Kalau udah kesel, lagu tutup warung. Kita balik lagi Mas ke topik kita pagi hari ini. Tadi Mas Alex sudah bilang bahwa tutupin ya sampai kita tutup. yang pertama kali harus dilakukan adalah paling penting membedakan antara kemampuan dan kematangan. Ya, itu dulu. Jadi kita sebagai leader harus tahu kemampuannya seperti apa, kematangannya seperti apa. Dari sana baru kemudian kita bisa melakukan pendekatan khusus. Iya, customize. Tidak bisa disamakan semuanya. Setelah itu apa, Mas? Sesudah kita bilang capability dan juga kematangan ini, tantangan terbesar leader adalah mempertanyakan tingkat kematangannya dia juga. Kenapa? Kalau kata Dewi Persik, introspeksi. Waktunya buat kita introspeksi. Abis itu lo kombin semuanya. Dikombin semuanya benar, ya. VW kali kombin. Silakan Mas. Introspeksi sebenarnya mau kombin. Bener. Jadi memang harus dikombin juga antara kematangan dan ketularan. Dikombin antara kematangan dan kemampuan. Kenapa? Karena pada saat kita bilang kita harus memanage tim yang tingkat kematangannya jeblok, either kemudian jeblok yang ngeselin pingin ditampol, atau jeblok yang kita bilang ini mau apa sih ini anak ini gitu, kematangan kita teruji loh. Contohnya gini, pada saat ada anak buah yang pinter atau keminter, pinter tapi juga ngomongnya nyelekit, apakah leader pingin yang kemudian lebih nunjukin dia lebih tahu juga, atau kemudian take it easy dengan bilang good that you know that, gimana sekarang caranya supaya dari apa yang kamu tahu itu bisa jadi sesuatu gitu. Leader harus tenang banget, jangan kepancing dengan anak buah yang nggak mateng. Itu buat saya tantangan yang paling berat. Karena posisi sebagai leader itu seringkali dia mau menunjukkan dia lebih tahu. Apa yang bisa saya sharingkan adalah pada waktu bertemu dengan Rudy Giuliani, sombong. Aku Rudy Hoirudin. Aku Rudy Salam. Dulu rumahnya dekat rumahku di Curug Indah. KCI Kompleks Curug Indah. Bener, dekat rumah Tessa Kaunang. Depan-depanan. Kenalin dong kakak. Lanjut. Terus pada waktu dia jadi wali kota New
York sebelum yang September 11 itu, dia setiap pagi selalu punya kebiasaannya adalah mengumpulkan tim ahlinya, ahli biologi, ahli ini, ahli politik, ekonomi dan seterusnya semua, dan dia belajar dan dia dengerin gitu. Kenapa? Karena mereka semua adalah ahli-ahlinya. Tapi tetap pada saat dia harus mengambil keputusan adalah betul-betul keluar dari pemikirannya dia dengan kemudian sudah mengelaborasi, sudah dengan mempertimbangkan dari apa yang dia dapatkan dari para ahli-ahlinya. Egonya nggak terkena sama sekali bahwa dia memang bukan ahli senjata, dia bukan ahli ekonomi, tapi dia mau belajar dari para ahli-ahlinya. So serunya memanage dan mendevelop tim kita pada saat mereka kemudian menjadi ahlinya masing-masing. Saya menggunakan strategi yang sama 3 tahun yang lalu. Kemudian saya bilang sama teman-teman di Daily Meaning, kalau kita mau belajar dan berkembang bersama-sama, coba pikirkan satu, di mana kalian berasa paling ahlinya apa. Seru loh, waktu itu Mbak Sari kita nobatkan sebagai ahlinya genuine. Mbak Sari, office manager kita di kantor, itu memang orang yang paling genuine, yang paling apa adanya, tulus. Dan kita bilang bahwa untuk dunia kerja saat ini sangat butuh orang yang genuine seperti itu, tapi keren. Sehingga kita selama setahun itu belajar untuk bagaimana bisa menjadi genuine dengan strateginya Mbak Sari. Kemudian kalau anak-anak bilang bahwa si bapaknya ini paling jago elaborasi gitu. Dalam 1 tahun saya harus kemudian melatih teman-teman untuk bisa melakukan elaborasi dengan cepat gitu. Itu yang membuat saya berkembang bersama-sama keren. Sehingga trik ini juga bisa dipakai nih Cosmoners. Pertanyakan diri Anda dan masing-masing dari anggota tim Anda, kuatnya di mana, belajar bersama-sama, lebih di manage egonya, di manage kemudian hal-hal yang lebih nggak penting, untuk kemudian kita bilang pada saat kita kumpul sama-sama, harusnya lebih baik kan pada saat kemudian jalan sendiri-sendiri. Kalau udah kumpul sama-sama, harusnya lebih baik sebagai sama-sama orang dewasa, fokus di situ. Jangan ribet dengan hal-hal pribadi yang nggak perlu. Oke. I love you Kak Iwan. Love you too Mas. Jangan ribet sama hal-hal pribadi yang gak I love you, aku I love me aja deh. Iya sih. Ini benar-benar satu topik yang menohok buat kita ya Cosmoners ya, apalagi buat Anda. Oke, aku ulang ya, take two ya. Take two. Ini memang satu topik yang menarik of course ya buat kita. Dan juga menohok of course ya. Kesempatan. Jadi buat Cosmoners, semoga apa yang kita sampaikan pagi hari ini bisa Anda praktekkan juga supaya Anda bisa mendapatkan tim. Oh, dia nada tinggi. Ini nadanya Adon tadi. Nadanya Adon Base Jam. Saya base camp. Lebih luas. Udah tutup aja deh. Makasih Mas Alex. Enggak bener. Tutupnya harus proper. Tadi lagi di properin Ya, loh. propernya kayak tadi. Tutup. Terima kasih. Tutup bener. Tadi gua mau tutup. Nilainya pasti nada tinggi tuh. Jadi sudah lu ngomong apa menjawab pertanyaan, sekarang nutupnya gimana Ted? Silakan. Mohon maaf, mic saya. Udah nyala. Oke. Banyak omong. Standarnya tinggi, Luar biasa. Silakan tutup. Gak bisa. Kalau nggak kita nggak closing. Ayo, terserah. Masih 3 loh. Iya terserah. Makanya cepat. Ya udah, terima kasih atas kesempatan Mas Alex memberikan materi yang sangat luar biasa sekali dengan menggunakan bahasa Indonesia of course. Dan juga semoga topik ini menjadi bahan pacuan untuk menjadi There you go. Now, are you ready to break through? Cosmopolitan Career with Alexander Sriwiono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM.